warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 2021, insya Allah nanti kita masuk kembali di 2022 ini apa nih Pak Ustaz yang disampaikan untuk pendengar kita, mungkin apakah istiqosah dan sebagainya, karena biasanya ini ujung tahun ini banyak kegiatan-kegiatan, ada larangan juga gitu kan. Ya, seperti apa silakan Ustaz. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya yang biasa mendengarkan suara saya dan suara RRI, refleksi akhir tahun. Yang harus kita catat ya, pertama, mengapa kita diciptakan Allah Tuhan Yang Maha Esa? Tentu punya tujuan dua saja sebenarnya. Yang pertama itu adalah untuk menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua untuk menjadi pemimpin, artinya mengelola alam jagat raya ini. Maka kita harus berjuang menjadi orang yang bermanfaat. Refleksi akhir tahun, saya ingin berikan gambaran begini. Ini dalam konteks keluarga ya sebenarnya. Bagi kita orang Islam atau agama apapun sebenarnya, ketika menjelang akhir tahun ini mestinya, apalagi kita laki-laki sebagai kepala keluarga, mengadakan renungan, mengadakan semacam evaluasi lagi apa capaian-capaian yang sudah diperoleh, apa yang belum, kalau yang diperoleh sejauh mana, kalau yang belum apa masalahnya. Ini penting agar kita menjalani kehidupan ini tidak ngawur, tidak sembrono, dan penuh perhitungan yang akurat. Kita dulu mungkin masih remaja, aktif di majelis taklim, aktif di remaja masjid, aktif pergi tempat ibadah, bahkan di pondok pesantren. Nah setelah dewasa ini kira-kira keimanan kita, keilmuan kita ini nambah atau berkurang. Itu perlu dievaluasi terus. Walaupun sebenarnya evaluasi tidak harus akhir tahun, kapan saja dan di mana saja. Tapi ini momen yang paling tepat, evaluasi akhir tahun ini. Yang satu yang perlu dikoreksi ya. Yang kedua, kita ini diciptakan Tuhan itu menjadi pemimpin, khalifah, mengatur, termasuk mengatur diri sendiri, mengatur istri, mengatur anak, mengatur keluarga, mengatur semua yang ada di rumah kita. Sebab setiap kita adalah pemimpin. Kalau presiden adalah pemimpin negara, gubernur berarti pemimpin provinsi, ya. Wali kota adalah pemimpin kota, kemudian camat adalah pemimpin kecamatan, lurah pemimpin kelurahan, RT, RW, kita laki-laki adalah pemimpin keluarga, istri juga pemimpin di dalam rumahnya, anak juga adalah pemimpin diri, kalau kakak berarti pemimpin adik-adiknya. Setiap kita adalah pemimpin, itu perlu evaluasi. Oleh karena itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Nah, sekarang ini kita ini sudah belum dalam tahun-tahun yang sudah nih, keimanan kita bagaimana? Kira-kira kita ini sudah belum memberi manfaat orang lain, atau justru malah nyusahin orang lain terus kerjanya? Yang ngutang tapi tak bayar, nah itu kan nyusahin orang lain namanya ya. Oleh karena itu mari kita terus evaluasi diri akhir tahun. Ada satu hal yang harus kita catat, mengapa kita harus evaluasi terus dalam hidup ini. Usia kita ini kan terbatas, bukan tidak terbatas. Ibarat kita memiliki sebuah perusahaan, kontraknya jelas, kita bukan tidak jelas ini. Contoh, ini sekedar contoh saja ya. Kalau misalnya kita memiliki sebuah perusahaan, hanya diberikan proyek katakanlah 15 tahun kontraknya. Nah, umur kita, ini kontrak usia yang saya maksud tadi kan kontrak perusahaan. Kalau umur manusia rata-rata 60 tahun. Ketika kita ganti tahun, jangan salah, ketika usia bertambah itu hakikatnya bukan bertambah, tapi berkurang. Kan jatah anggaplah 60 tahun ya. Rata-rata kita ini kan usia 60 tahun. Apa betul 60 tahun? Nah, begini caranya itu ya. Kita yang ditinggal di Kota Batam, coba nanti atau besok hari libur kita pergi ke Temiang.
atau ke Sungai Panas itu, ajak keluarga, bawa kamera, bawa pena, cari 10 makam secara acak, makam orang dewasa itu secara acak, foto, lihat batu nisannya, sampai di rumah dihitung dari 10. Nah, kira-kira akan ketahuan itu ya, apa banyak yang meninggal di atas 60 tahun, apa di bawah 60 tahun. Percayalah akan ketemu di bawah 60 tahun. Cara kita menghitung rata-rata seperti itu. Itu satu, cek umur kita udah berapa tahun lagi. Umur misalnya sudah 50 tahun, berarti kontrak usia tinggal 10 tahun lagi. Kalau perusahaan berarti kontraknya 10 tahun lagi. Nah, dalam 10 tahun tadi cek juga yang dua macam tadi. Keimanan kita ini apa berkurang. Yang kedua, hidup kita ini sudah belum berikan manfaat kepada orang lain. Cek usia kita berapa. Sekarang misalnya usia kita 50, ya kurangi aja 60 kurangi 50 berarti 10 tahun lagi. Kalau kita usianya 55 ya kurang 5 tahun. Kalau 59 berarti 1 tahun. Menurut saya tak beda jauh dari situ ya. Cuman kita ini merasa seolah-olah umur itu 1000 tahun. Para pendengar dimanapun Anda berada, karena usia kita ini semakin terbatas ya, semakin hari semakin berkurang, maka kita harus evaluasi kita dalam hal menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal yang keimanan itu. Sudah belum dilaksanakan sholat 5 waktu, sudah belum kita bayar zakat, sudah belum kita ini mendaftarkan untuk menunaikan ibadah haji. Ini tahun ke tahun tambah lagi, tahun ke tahun tambah. Kalau kita ini berangkat ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Kalau syahadat okelah ada tuntas. Kalau puasa Ramadan tak usah dibahas di sini ya, karena memang bukan bulannya, nunggu nanti Ramadan. Tapi minimal yang 3 itu sudah belum sholat 5 waktu, sudah belum bayar zakat, karena zakat mal bukan dibayar pada bulan Ramadan ya, khusus zakat fitrah. Di luar itu jangan salah. Kemudian juga sudah belum kita daftar haji. Karena daftar hari ini di Kementerian Agama Kota Batam berangkat tahun 2032. Mau di Surabaya lebih gila lagi, tahun 2040 lebih. Sulawesi udah tahun 2059 lagi, tambah panjang lagi. Cepat daftar. Ini evaluasi kita penting, apalagi kita laki-laki, pimpin keluarga itu. Ayo kita rajin ke masjid, ayo kita sholat, ayo kita puasa sunnah dan segala macam. Ayo kita mendaftarkan ibadah. Ini perlu dievaluasi karena umur kita ini terbatas. Yang kedua, sudah belum kita ini kan memberi manfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Baik, semoga apa yang disampaikan tadi ini bisa memberikan edukasi yang sangat mulia untuk kita semuanya. Terlebih lagi yang bertanya dan juga pendengar Prosa dari Batam, tinggal 4 menit lagi waktu kita, Pak Ustadz. Yeah. Sebagai penutup, mungkin apa yang disampaikan untuk pendengar kita juga menyambut akhir tahun 2022, apa yang akan kita lakukan di rumah untuk pendengar Prosa dari Batam, dan insya Allah kita bertemu tahun depannya. Silakan Ustadz Mario. Oke, baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, tahun 2021 ya tinggal 1 hari lah ya, kurang sebenarnya karena nanti malam berubahnya ya, sekitar berapa, 12 jam ya, sekitar ya 13 jam lah. Tentu evaluasinya pertama, Allah ciptakan kita ini bukan tanpa tujuan. Tujuannya itu adalah agar kita menyembah Allah. Yang kedua, menjadi khalifah. Menyembah Allah ini artinya mengabdi. Minimal rukun Islam 1-5 ini berapa persen yang sudah tuntas. Ditambah ngaji kita, ibadah kita bagaimana. Yang kedua, sebagai pemimpin. Pemimpin itu artinya mengenakkan orang, bukan menyusahkan orang. Makanya kalau mau jadi pemimpin harus memberi manfaat kepada orang lain. Jangan malah nyusahin ya. Nah, maka menjadi pemimpin sampai di mana kita ini memberi manfaat kepada orang lain. Setiap kita adalah pemimpin, mau suami, mau istri, mau anak, sudah belum kita ini melaksanakan tugas kita tahun ini. Nah, ada waktu sekitar 13 jam lagi, maksimalkan itu. Kalau gagal atau belum
Mari tahun 2022 nanti jangan gagal lagi. Mengapa? Usia kita semakin terbatas. Tadi sudah saya berikan gambaran. 60 tahun rata-rata, cek umur kita masing-masing. Kalau lupa, buka KTP kita atau tanya kepada orang lain. Karena masih banyak juga orang yang lupa kapan lahirnya. Tanya, maka ingat, setelah kita meninggal dunia nanti, yang ditinggalkan bukan harta, bukannya apa-apa, tapi amal soleh. Itulah yang akan mengantarkan kita. Harapan saya, tahun 2021 ini kita berakhir happy ending. Happy ending itu dalam konteks keluarga, ketika kita hari-hari cerita keluarga, tidak ada yang cerai, itu kata kuncinya. Nggak ada gunanya kita harta banyak kalau rumah tangga cerai. Tapi yang sudah cerai, yang perempuan jangan jadi pelakor, itu aja pesan saya. Cepatlah nikah, yang laki-laki cepatlah nikah. Mudah-mudahan Allah suatu saat berikan ke depan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kemudian tahun 2022, mari kita awali sejak nanti malam. Perbuatan yang tidak baik kita jauhi sejauh-jauhnya. Perbuatan yang baik kita genggam sekuat-kuatnya, sehingga ke depan kita akan berakhir dengan husnul khotimah. Akhirnya saya ucapkan selamat tinggal tahun 2021. Mari kita sambut tahun 2022 dengan penuh sukacita, gembira, dengan pengharapan agar Indonesia lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.